Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions, masih tentunya di babak perempat final dari leg pertama antara Barcelona versus Borussia Dortmund yang berakhir untuk kemenangan Barcelona dengan skor telak 4-0. Dengan hasil akhir ini, maka kemungkinan besar Barcelona lah yang akan lolos ke babak semifinal, walaupun kita sama-sama tahu masih ada leg 2. Tapi sepertinya sulit bagi Dortmund untuk bisa membalikkan keadaan di leg 2 nanti, karena bagi para pemain Dortmund bukan saja nanti mereka harus fokus untuk bisa mencetak minimal 4 gol ke gawang Barcelona di leg 2 agar pertandingan bisa dilanjutkan ke extra time, atau mungkin juga nanti untuk menentukan pemenang harus ada adu penalti. Tapi selain itu juga para pemain Dortmund harus bisa bertahan secara solid, karena musim ini bersama Hansi Flick Barcelona adalah mesin gol. Bahkan secara keseluruhan, belum juga musim berakhir, Barcelona telah mencetak lebih dari 100 gol di semua kompetisi. Bahkan Barcelona adalah salah satu tim di Eropa yang punya winning ratio yang tinggi. Dan menurut saya teman-teman, kemenangan telak Barcelona atas Borussia Dortmund ini bukan merupakan sebuah kejutan. Sama sekali bukan merupakan sebuah kejutan. Mungkin bagi teman-teman hasil akhir ini merupakan sebuah kejutan, tapi bagi saya sama sekali tidak, karena memang Borussia Dortmund musim ini tidak sebaik seperti musim lalu, walaupun memang kadang-kadang mereka bisa saja membuat kejutan. Tapi saya sudah feeling bahwa kemungkinan Barcelona akan menang dengan minimal selisih 3 gol. Ternyata mereka bisa mencetak 4 gol dan bahkan tidak kemasukan satu pun gol. Jadi feeling saya Barcelona lah yang akan lolos ke semifinal. Walaupun pelatih mereka Hansi Flick mengatakan di media bahwa dia masih belum yakin bahwa timnya akan lolos ke babak semifinal. Artinya menurut dia timnya belum lolos ke babak semifinal karena memang masih ada leg 2 ya. Wajar sih, sebagai seorang pelatih dia mengatakan seperti itu ya. Artinya dia juga merendah karena masih ada 90 menit leg 2. Tapi ya kita semua tahulah bahwa Barcelona musim ini adalah tim yang super. Super dalam hal apa? Super dalam urusan mencetak gol sebanyak mungkin dan meraih kemenangan. Maka itu sangat sulit untuk bisa membendung serangan dari Barcelona musim ini. Apalagi mereka punya Rafinha dan juga Lamine Yamal plus Lewandowski yang lebih konsisten dalam urusan mencetak gol musim ini. Selain itu juga ada De Jong dan Pedri di tengah, bisa juga Gavi yang bermain. Di pertahanan kita tahu Pau Cubarsí, oke, not bad. Ada Araujo juga, ada Martinez juga. Kita tahu di posisi fullback Baldi juga mainnya cukup baik. Jadi saya pikir ya ini memang adalah tim Barcelona yang solid. Szczesny walaupun sempat juga nganggur ketika dikontrak kembali oleh Barcelona, ternyata performanya luar biasa. Dan seharusnya Dortmund ini kan kalah dengan kemasukan lebih banyak gol ya. Seharusnya nih Barcelona menang dengan skor 8 atau 9-0. Tapi penjaga gawang dari Dortmund yang namanya Kobel ya, kalau nggak salah ya, dia melakukan banyak sekali saves loh. Banyak sekali saves yang dia lakukan. Lamine Yamal juga seharusnya mencetak 2 gol. Rafinha juga sama, bahkan Lewandowski seharusnya mencetak hat-trick. Terus bagaimana caranya Barcelona bisa menang telak? Barcelona bisa menang telak bukan saja karena mereka bermain menyerang, tetapi mereka paham bagaimana caranya mereka harus menyerang ke ruang pertahanan dari Dortmund, yaitu mengandalkan through pass yang biasa diberikan dari tengah atau diberikan langsung dari lini pertahanan kepada antara Lamine Yamal atau juga Rafinha. Jadi memang Lewandowski ini musim ini memang adalah pemain yang produktif ya, bahkan di La Liga kan dia ya top skor sementaranya bagi Barcelona. Kalau di Liga Champions kan Rafinha, tapi memang dia didukung oleh Rafinha dan juga Lamine Yamal. Bahkan tuh seharusnya Lewandowski sudah mencetak gol pada saat Rafinha memberikan dia umpan kan di menit-menit awal jalannya pertandingan ini. Jadi memang dia di service cukup baik. Belum lagi kita tahu bahwa dari tengah kadang-kadang Pedri juga bisa mengirimkan umpan terobosan. Belum lagi ada Fermin Lopez. Jadi ini memang tim yang sudah kompak. Nah inilah bedanya antara Barcelona dengan Madrid musim ini. Kalau Madrid lebih banyak mengandalkan magis ya atau magic moments dari para pemain mereka yang berada di depan, yaitu Vini dengan Mbappe yang biasa bekerja sama untuk bisa menciptakan peluang dan mencetak gol, atau juga dengan adanya Rodrigo dan juga Bellingham. Tapi Barcelona hampir semua pemain mereka terlibat dalam urusan menyerang dan juga hampir semua pemain mereka terlibat dalam urusan bertahan. Karena jika teman-teman perhatikan pada saat Barcelona menyerang akan ada satu gelandang serang yang ikut menyerang bersama Rafinha, Yamal dan juga Lewandowski. Tapi pada saat bertahan gelandang serang tersebut ya akan ikut bertahan
Jadi kalau dalam bertahan Barcelona itu bisa ada sampai 7 pemain, tapi dalam menyerang mereka punya sekitar 6 pemain. Maka itu sekali Barcelona menyerang akan sulit bagi sebuah tim untuk bisa membendung mereka kecuali mereka bisa melakukan pressing mulai dari tengah untuk mencegah suplai bola ke salah satu penyerang sayap mereka. Dan saya melihat dalam pertandingan dini hari tadi, ya kan, para pemain Dortmund tuh udah gak bisa mengimbangi kecepatan dan juga kepintaran dari Rafinha dan juga Yamal. Maka itu berkali-kali mereka bisa melakukan terobosan. Bahkan seharusnya Lamine Yamal tuh sudah mencetak 2 gol di menit-menit awal. Karena para pemain Dortmund gak bisa mengimbangi dia. Tapi akhirnya Barcelona bisa mencetak gol dari situasi bola mati. Ini saya bingung juga. Barcelona bisa mencetak gol. Karena begitu banyak pemain dari Dortmund yang berada di defense. Tapi presisi dari para pemain Barcelona untuk memberikan passing. Ya, dan teman-teman coba perhatikan. Passing bukan saja mereka berikan dengan kaki. Tapi bisa juga dengan kepala. Seperti yang Martinez berikan kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi kemudian ada sontekan. Dan ternyata di tiang jauh ada Rafinha. Saya kira ini adalah golnya dari Kubarsi. Tapi ternyata saya cek setelah golnya diberikan kepada Rafinha, ya kan, karena dia yang memberikan sentuhan di garis gawang. Udah 1-0 sebetulnya Barcelona bisa saja menambah gol, tapi memang mereka agak hati-hati sebab Dortmund keluar menyerang, ya kan. Bahkan Guirassy kalau nggak salah tuh penyerang mereka seharusnya sudah mencetak gol. Nah, ini dia sebetulnya Barcelona punya weak point juga di tengah pada saat para pemain mereka sedikit terlambat untuk recover position, transisi negatif. Tapi tim lawan itu pemainnya harus bisa memanfaatkan peluang. Ada Gittens juga hampir mencetak gol. Jadi lawan Barca tuh kalau bisa dapat peluang cetak gol dulu. Nah kemudian buat mereka frustasi dengan melakukan counter pressing. Tapi pada saat Barcelona sudah unggul, hati-hati. Barca akan banyak mengandalkan counter. Beberapa kali juga mereka mengandalkan counter. Dan itu tidak salah. Karena mereka punya kecepatan di Rafinha dan juga di Yamal. Tapi di babak kedua saya melihat para pemain Barca mainnya lebih gila lagi sih. Dan memang tinggal menunggu waktu saja itu gol. Kan kita lihat gol-golnya juga yang dicetak adalah gol-gol cantik. Apalagi gol yang dicetak oleh Lewandowski itu. Yang Yamal memberikan umpan ke tiang jauh. Ada Rafinha di tiang jauh. Rafinha bisa memberikan umpan dengan sundulan. Ada Lewandowski kemudian mencetak gol. Gila, ini gol yang cakep ini. Dan kemudian ada gol lagi dari Lewandowski yang dia cetak itu. Yang saya lupa, kalau nggak salah dia dapat umpannya itu dari Fermin Lopez ya, saya lupa ya. Nah itu enak banget itu golnya setelah Lamine Yamal memberikan umpan, kemudian dia mendapatkan cutback, langsung dia shooting gol. Jadi memang Lewandowski ini, waduh, mendapatkan pelayanan 5 bintang dari rekan-rekan yang lain, sehingga dia bisa mencetak banyak sekali gol. Dan dia sebelumnya juga kan pernah dilatih oleh Hansi Flick pada saat Hansi Flick membawa Munchen itu menjadi juara kan, musim 2019-2020. Dan pada saat itu Munchen mengalahkan PSG di final. Gak tahu nih, jangan ketemu lagi musim ini di final ya. Tapi ya semoga ketemunya Arsenal lah, biar seru ya. Tapi dari awal kan saya sudah feeling dan saya prediksi ternyata salah. Bahwa final ideal seharusnya Liverpool lawan Barcelona. Nah Liverpoolnya kan sudah tersingkir. Jadi saya harapkan kalau bisa Arsenal lawan Barcelona lah, biar seru. Tapi nanti lihat nih Munchen lolos gak nih lawan Inter. Karena kalau Munchen lawan Barca itu juga akan ketat. Munchen juga kan adalah tim yang kuat ya. Dan kemudian Barcelona bisa mencetak gol lagi, what a goal. Ini karena ada pressing dari Lewandowski, lagi-lagi terlibat Rafinha dengan Lamine Yamal, dan Lamine Yamal bisa mencetak gol keempat. Yang saya kira seharusnya Lamine Yamal ini sudah mencetak hat-trick lah, atau mungkin 2 gol. Luar biasa, wonderkid ini ya. Belum ada pemain yang bisa membaca pergerakan dia, luar biasa pemain ini. Dan dia pada saat melakukan cutting inside itu, para pemain tim lawan tuh kadang-kadang sering bingung, nih dia mau passing atau mau shooting. Itu yang menyulitkan para pemain Dortmund, dan Dortmund udah gak bisa ngapa-ngapain. Waktu udah 2-0 tuh udah kelihatan udah down para pemain mereka. Dan sebetulnya mereka coba untuk counter press, tapi beberapa kali itu kehilangan penguasaan bola. Karena counter pressing dari para pemain Barcelona itu jauh lebih baik. Dan De Jong saya melihat adalah leader di lapangan tengah mereka. Gavi masuk pun, Gavi mainnya cukup agresif, tapi memang ini adalah kemenangan yang fantastis bagi Barcelona, dan kemenangan yang memang saya sudah prediksi dari awal bahwa mereka sudah pasti lolos lah dari perempat final ini. Tinggal nanti di semifinal nih, ketemunya Inter atau Munchen ya. Feeling saya sih seharusnya Barcelona ke final ya. Feeling saya seperti itu, karena momentum mereka luar biasa musim ini. Dan jarang loh ada tim yang bisa bermain cantik, mencetak banyak gol, dan kemudian menang. Jarang sekali. Pada saat Hansi Flick melatih Munchen nggak seperti ini juga mainnya. Banyak main transisi, banyak main possession, tapi dengan Barca mungkin karena materi pemainnya beda ya. Dia mengandalkan lebih cepat loh, passing-passing ke depan, dan crossing-crossingnya itu tidak selalu juga crossing-crossing tinggi, bisa juga crossing-crossing datar. Wah, umpan-umpannya memang berkelas. Jadi ya kita lihat nanti apakah Barca bisa lolos ke final atau tidak. Tapi ya saya pengennya lolos ke final, ketemu Arsenal lah.
Jadi seru kan? Dan bagi saya kalau Madrid gak lolos, ya agak masalah karena saya juga dukung Arsenal. Ya kalau bisa ketemu Arsenal, saya lupa tuh tahun berapa pernah ketemu juga Arsenal lawan Barca, tapi yang juara Barca tuh. Arsenal sudah unggul, kemudian terus Barca membalikan keadaan menang 2-1 kalau nggak salah 2006 ya, lupa saya. Pada saat itu Thierry Henry masih bermain bersama Arsenal. Tapi memang pertandingan dini hari tadi menunjukkan keperkasaan dari Barcelona yang bermain total offensive football. Para pemain mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi untuk juga mencegah para pemain Dortmund membangun sebuah proses counter attack. Jadi Barcelona layak meraih kemenangan dan saya jujur berharap mereka lolos ke final dan ketemu Arsenal. Pasti akan seru pertandingan tersebut kan teman-teman. Oke, kita tunggu nanti kelanjutan leg 2 dan tentunya kita tunggu nanti leg 2 antara Real Madrid versus Arsenal yang banyak mengatakan bahwa Madrid akan melakukan comeback. Ya saya pikir sulit lah karena defense dari Arsenal kan kuat ya. Dan saya gak yakin juga Arsenal akan menyerang, tapi counter-counter dari Arsenal juga sangat berbahaya. Jadi di match nanti di Bernabeu di leg 2 bukan saja Madrid harus mencetak banyak gol kan karena mereka tertinggal secara agregat 3-0, tapi mereka juga harus bisa mencegah counter dari para pemain Arsenal. Tapi itu nanti kita tunggulah leg kedua. Oke, so bagi fans dari Barcelona saya ingin mengucapkan selamat bahwa tim kalian bisa menang secara spektakuler dengan mencetak gol-gol yang indah. Kita tunggu lagi aksi dari para pemain Barcelona di leg 2 nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.